warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya diketuai oleh Didit Saputra. Saya di kelompok bersama Intan. Taruh Dit, mati Dit. Ini gue mati karo. Headset gue mati taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang diwakili oleh Ketua Didit bersama Intan. Saya di sini diawali dengan pembukaan menginstalasi CentOS 7 dengan Linux. Pertama-tama, sebelum kita mulai di CentOS 7, mari kita klik new untuk pembuatannya. Di situ kita membuat data nama CentOS 7 dengan nama CentOS 7, kita ketik next. Setelah itu kita atur memori gigabyte-nya, berapa gigabyte-nya yang kita lakukan. Kita atur itu 4 GB, kita klik next. Setelah itu kita ubah yang selanjutnya ke tengah yang create virtual hard disk, kita klik next lagi. Setelah itu kita klik next, kita tidak usah ubah sama sekali, kita tag next. Kita perbuat di virtual disk, terus kita ketemu dinamik. Kita tidak usah ubah, kita klik next lagi. Nah, di sini kita ketemu atur gigabyte lagi. Klik next. Setelah itu kita ke alas setting. Setelah itu kita ke storage. Kita ke gambar yang ke arah kaset. Kita klik plus, kita klik downloadan yang udah kita download, CentOS 7 kali 8 kali 3064 dengan menggunakan ISO. Kita klik choose, kita klik OK, kita klik lagi, CentOS lagi, kita klik OK. Kita klik, tinggal kita klik start. Setelah itu kita nunggu beberapa detik. Nah, setelah muncul virtual box-nya, kita klik atur memori, kita klik start. Nah, nanti akan muncul nongol virtual box 6,1. Setelah itu kita klik install CentOS 7 yang paling atas. Tinggal kita tinggal tunggu aja perinstalannya, agak sedikit lama ini, tergantung memori gigabyte-nya. Palingan 10 menit. Kalau mau tinggal ngopi nggak apa-apa, silakan. Kalau misalkan bosen atau gimana sama video ini, tinggal di skip. Kita tunggu. Kalau bagi yang buat menonton, setelah selesai downloadannya atau ininya instalasinya, kita tunggu dengan sesama. Nah, kita muncul di sini nih, kita atur, kita ubah ke bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Kita submit. Setelah itu kita atur waktu di mana tempat kita berada. Saya sih berada di Jakarta, makanya saya atur waktu di Jakarta. Tinggal kita klik Jakarta, terus habis itu kita next. Setelah itu kita ke sumber instalasi atau media lokal, kita selesai lagi. Setelah itu kita ke pilihan perangkat lunak, kita pilih ubah ke server GUI. Kita klik selesai. Setelah itu kita ke tujuan instalasi. Setelah nongol tanda seru, hilang tanda seru.
Sampai tanda serunya selesai, kita klik selesai lagi. Di situ kita finish. Oh, next, maaf. Nah, di sini ada password sama regis ID. Kita pakai password yang biasa kita gunakan atau dengan mudah, yaitu 1234 untuk kelompok kita. Habis itu kita klik selesai. Kita kita namain dengan kelompok 2. Password boleh sama dengan yang tadi, dengan password 1234. Kita selesai lagi. Kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Membutuhkan waktu yang cukup lama dengan waktu 10 atau 15 menit. Kalau silakan mau di-skip, silakan di-skip videonya. Jika mau ditonton, mari kita sama-sama ditonton videonya. Setelah itu kita ke boot ulang atau reboot. Nah, di sini juga penungguan instalasi lagi. Kita tunggu lagi agak sedikit sebentar, paling cuma 3 atau 2 menit, tergantung memori giga handphonenya. Di sini setelah masuk VirtualBox, kita klik yang paling atas lagi. Kita tunggu lagi agak sedikit lama, 1 atau 2 menit. Kita tunggu sebentar proses registrasi ke CentOS Studio-nya. Sedikit ada masalah nih, tidak tersambung. Kita belum checklist persetujuan. Kita klik selesai. Kita finish configuration lagi. Kita klik selesai. Kita tunggu lagi. Kita install ulang lagi karena tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita masuk ke menu CentOS 7, kita klik yang kita udah bikin akun, kita masukin password yang tadi kita buat, setelah itu kita masuk dan selesai. Nah, proses selanjutnya tentang penginputan paket, pengiriman paket atau penerimaan paket dilanjutkan oleh saudara ketua yang terhormat Didik Prastio. Dengan saya, informasi yang saya buat atas, jikalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Prasetya Yuda dari kelas 13-2B07 akan memperhatikan tentang membuat direktori dan mengopi file di CentOS 7. Linux CentOS 7. Langkah pertama kita buat direktori dulu di CentOS-nya dengan masukkan perintah mkdir kelompok 2. Nah, kita masukkan cd kelompok 2. Nah, udah masuk ke cd nya, terus kita masukkan perintah cat
get lebih besar kelompok 2, terus kita enter, masukkan perintah saya Didit Prasetya Yuda dari kelas 13 2B (07) dari kelompok 2. Habis itu Ctrl D. Selanjutnya masukkan perintah yang sama dengan masukkan get lebih besar 2 kali, terus kelompok 2, terus enter. Linux adalah sistem operasi. Situ Ctrl D, enter, Ctrl D. Kita mau melihat isi file tadi, masukkan perintah ls. Nah, udah ada. Terus kita mau melihat isi file yang dari isi file kelompok 2 dengan masukkan perintah get kelompok 2, enter. Nah, sesuai. Selanjutnya menghitung jumlah karakter dengan masukkan perintah wc min c kelompok 2, enter. Jumlah karakternya ada 98 karakter. Langkah selanjutnya menghitung jumlah baris, masukkan perintah sama wc min l kelompok 2. Jumlah barisnya ada 2 baris. Selanjutnya menghitung jumlah kata dengan masukkan perintah wc min w, enter. Nah, 13 kata. Selanjutnya menampilkan baris kedua dari atas file kelompok 2 dengan masukkan perintah head min 2 kelompok 2. Nah, saya Didit Prasetya dari kelas 13 2B 07 dari kelompok 2. Terus masukkan perintah terakhir tile min 1 dengan masukkan perintah tile min 1 kelompok 2. Kita ganti tile min 1, enter. Nah, terus angka terakhir kita mencoba mengcopy file kelompok 2 tersebut dengan nama Linux. Masukkan perintah cp kelompok 2 Linux, enter. Nah, terus kita masukkan perintah ls untuk melihat. Nah, udah jadi kita udah berhasil mengcopy file yang tadi bentuknya kelompok menjadi Linux. Sekian dari penjelasan dari saya tentang membuat directory dan mengcopy file di CentOS 7. Langkah selanjutnya tentang penginstalan aplikasi di CentOS 7 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang instalasi 7. Yang pertama kita masukkan apa tuh? Ya, kita buka dulu CentOS-nya.
kita tekan aplikasi ya, lalu kita langsung ke favorit dan kita pilih aplikasi installer, pencet. Nah ya, kita pilih yang grafis dan fotografi. Lalu kita masukkan GNU program manipulasi gambar. Kita loading dulu ya guys. Kita download dulu ya. Sabar ya, nunggu 100%. Oke, sudah kita pasang, lalu kita luncurkan. Kita balik lagi. Kita pilih LibreOffice Drive. Kita download lagi. Ini untuk grafis gambar ya guys. Ya kan Dit? Iya. Maaf ya, terlalu lama karena jaringannya ada begitu tidak membantu. Kamu Dit. Udah, kita balik lagi. Terus kita download software. Software itu untuk menyimpan gambar-gambar. Ya. Terus kita balik lagi. Kita cek aplikasi software. Ya udah ada semua tuh ya. Terus habis itu kita ke bawah, grafik, udah ada tuh. Yang kita download itu udah ada semua di grafik. Terus habis itu kita ke komunikasi berita. Wow. Sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Iya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmawati dari kelompok 2 ingin melanjutkan mengenai perintah dasar Linux CentOS 7. Yang pertama, kita akan menjalankan perintah dasar yaitu su. Perintah ini digunakan untuk mengganti user yang tadinya user biasa menjadi super user atau disebut root. Perintah dasar yang kedua yaitu perintah dasar mkdir untuk membuat folder pada direktori pada CentOS 7 dengan memasukkan perintah mkdir kelompok 2.
Perintah dasar yang ketiga akan mengetikkan perintah is berfungsi untuk memperlihatkan beberapa. Oh, berarti salah. Ya. Iya. Perintah dasar yang ketiga akan mengetikkan perintah ls berfungsi untuk memperlihatkan beberapa file dan folder yang ada di dalam CentOS 7. Perintah yang keempat yaitu man_yum. Perintah ini berfungsi untuk melihat buku panduan manual di setiap program. Perintah dasar yang kelima yaitu ifconfig. Perintah ini berfungsi untuk IP yang sedang terkoneksi network device apa saja yang tersedia. Perintah dasar keenam yaitu echo kelompok 2. Memiliki fungsi menampilkan teks. Perintah yang ketujuh yaitu who, yang berfungsi untuk melihat user yang aktif. Perintah yang ke-8 calm, yaitu berfungsi untuk melihat kalender. Perintah dasar ke-9 flashdisk_i, yaitu biasanya untuk melihat partisi yang ada di CentOS 7. Perintah ke-10 yaitu df atau biasa disebut disk file system, yaitu berfungsi untuk menampilkan jumlah ruang disk yang tersedia pada sistem file. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit Prasetya Yuda dari kelompok 2 dengan NIM 13210131. 13210131 akan menginstal untuk mematikan cara menginstal cara menginstal Ioncube Loader di CentOS 7. Ioncube adalah sebuah tool aplikasi untuk PHP encoder, yaitu memproteksi dan mengenkripsi source kode atau kode program PHP, sementara Ioncube Loader adalah extension PHP untuk Ioncube agar kode program PHP yang sudah dideskripsi dapat dijalankan di server atau didenkripsi. Langkah pertama, kita masuk ke super root-nya dengan masukkan perintah su lalu enter. Bisa juga sudo su juga bisa, intinya sama aja. Nah, masuk, kita perintah clear. Dibiasakan untuk menghapus ya temennya, biar terminalnya enggak terlalu banyak tamel. Langkah selanjutnya yum install httpd php cli cli lalu enter. Nah, tunggu ya, di sini saya lagi menginstal. Nah, gimana install PHP-nya? Lalu tekan di tunggu ya, lagi menginstal.
selesai. Udah selesai menginstal web Apache, web server dan PHP di Windows 7 nya teman-teman ya. Masuk nanti ya dengan perintah install httpd php/cli. Lalu selanjutnya langkah kedua, aktifkan dan jalankan Apache web server dengan masukkan perintah sistem enable. Langkah selanjutnya sama, di sini ganti start. Selanjutnya cek status. Udah aktif dan running. Langkah selanjutnya ketiga itu download IonCube loader untuk instruksi arsitektur 64 bit dengan masukkan perintah sebagai berikut. Nah. Kur. Minho. Nah ini. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Apa namanya? Download IonCube loader untuk instruktur 64 bit. Di sini memang lama, tergantung jaringan internetnya teman-teman ya. Harap sabar. Ini untuk langkah untuk mengekstrak IonCube loader yang teman-teman masukkan perintah tar xvf IonCube /loader/lin/e86 main64.tar.gz. Lanjut lagi. Di sini IonCube-nya udah berhasil mendownload. Langkah selanjutnya kita mengekstraknya dengan masukkan perintah sebagai berikut. Maaf, ini kurang tar. Enter. Nah, kita udah berhasil mengekstraknya. Langkah selanjutnya kita mengecek versi PHP yang berjalan di IonCube loadernya. Masukkan PHP minv atau versinya. Enter. Pakai PHP yang 5.4.16. Di sini sama ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya cek isi folder IonCube apakah tersedia untuk PHP yang digunakan. Masukkan perintah ls IonCube. ls IonCube.
Selanjutnya cek lokasi extension direktorinya. Masukkan perintah ini php create extension .dir, lalu salin, kita tempel, lalu enter. Nah, jadi kita akan mengisi direktory yang ini nanti ya teman-teman. Jadi kita mengisikan filenya di sini di usr/lib 64/php/modul. Langkah selanjutnya copy ioncop loader 5.4 ke extension directory sebagai berikut. Kita mengcopy dulu, bentar, salin, udah. Selanjutnya masukkan langkah ke-9 ya. Langkah selanjutnya itu masukkan ioncop loader ke dalam konfigurasi PHP. Nih, spasi /etc/php di dot ini. Tempel. Nah, di sini kita isikan ini ya, extension dengan USL, salin, dan tempelkan di sini. Maaf. Tunggu. Nah, udah berhasil start. Langkah selanjutnya pengujian. Pengujian untuk mengetahui apakah ioncop loadernya telah berjalan. Tinggal masukkan php min v. php min v. Nah, udah ada ya pasti teman-teman ya. Berarti kita udah berhasil menginstal ioncop-nya ini, ioncop php loader plus ioncop 24 versi 11.0.1. Nah, kita udah berhasil. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang install Docker di Linux CentOS 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Pasta Yuda dari kelompok 2 dengan NIM 13210131. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah menginstal aplikasi di CentOS 7 dengan nama Docker. Docker adalah
layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, kemungkinan kamu akan menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host yang tertentu. Pertama, kita masukkan perintah sudo yum install main y yum main utilities. Tapi di sini saya sudah menginstalnya dan memiliki versi yang terbaru. Langkah selanjutnya kita masukkan perintah sudo yum config /manager add repo. Kita salin, kita tempel di sini. Nah, udah. Kita berhasil mendownload expo-nya. Masukkan perintah respo tadi. Langkah selanjutnya kita install sudo yum install docker in container.oi. Kita copy salin, kita tempel di sini. Kita tunggu ya teman-teman untuk menginstalnya. Di sini menginstal dockernya. Tekan Y untuk lanjutkan konfigurasi instalannya. Tunggu. Berhasil menginstalnya. Langkah selanjutnya kita menjalankan docker-nya dengan masukkan perintah system ctl start docker. Oh, docker, maaf. Selanjutnya kita mengecek dockernya status. Masukkan perintah status. Statusnya di sini dockernya udah aktif dan running. Selanjutnya kita mengetesnya dengan masukkan perintah sudo docker run
kita di sini udah berhasil untuk mengetesnya, ngetes Dockernya. Dia akan muncul dengan pulsan seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini saya udah berhasil mengetesnya dengan perintah sudo docker run hello world. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.